wabarakatuh. How are you today? Kabarnya bagaimana semuanya? Duduk di situ dah, Mbak. Tapi di sini ada Salwa masuk. Tadi sempat masuk Zoom. Sempat masuk. Ini dah lah. Buka bukunya halaman 43, Salwa. Makasih sudah. Baik anak-anak, langsung ya kita berdoa terlebih dahulu. Ustadz minta tolong one of you to guide pray. Ustadz minta yang laki-laki. Mas Parsa, ayo Mas Parsa. Ada ndak Mas Parsa? Parsa ada ya? Silakan pimpin doa dulu. Bukunya ditutup aja dulu. Close your book please. Kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Mas Parsa. Mohon Parsa guide to pray using English. Tidak nih. Oke, thank you very much for Mas Parsa ya. Semoga semuanya sehat, selalu berada dalam lindungan Allah. Anak-anakku sekalian, langsung saja. For this meeting, we will study about using simple past tense ya, sentence for dialogue. Jadi kita mempelajari sebuah dialog ya, di mana dialog itu terdapat beberapa kalimat past tense. Dan tentunya last week sudah Ustadz explain what is the past tense ya, apa itu past tense. Nah, sekarang kita lihat, kemarin kita juga belajar what is the difference of was and were. Apa perbedaan antara was dan were ya. Sebelum masuk ke percakapan, Ustadz review lagi. Kemarin sudah Ustadz jelaskan were dan was itu merupakan to be. To be itu kata bantu yang dimana membantu subjek yang dalam kalimatnya itu dalam bentuk past tense atau kalimat lampau ya. Oke, contohnya kemarin I was sick. Saya sakit yesterday, kemarin. Tahu juga I was happy yesterday. Ya. Saya sedang bahagia kemarin ya. Tahu telah bahagia kemarin. Atau yang subjeknya berbeda. Misalnya Dodo and Bono were sick. Di mana artinya Dodo dan Bono sakit kemarin atau last week. Nah, Ustadz mau menjelaskan kalimat kata keterangan waktu yang berhubungan dengan past tense itu banyak anak-anak. Yang pertama contohnya ada yang paling cepat dulu barusan. Barusan itu bahasa Inggrisnya just now. Kemudian tadi malam last night. Kemudian yesterday kemarin. Last week pekan lalu. Last month bulan lalu. Last year
tahun lalu. Nah, itu keterangan waktu yang sudah lampau dan itu bisa dipakai dalam penggunaan kalimat lampau atau past tense. Okay, now for this meeting, please open your book on page 43. 43. Ustadz share dulu ya. Boleh kalian juga lihat di layar. Ustadz. Ya, sudah mulai. Nah, di layar di sini Ustadz ada kalimat yang Ustadz garis bawahi ya, yang ada di layar. Oke, Ustadz bacakan terlebih dahulu. Ini percakapan antara Brian dan Aska ya. Percakapan tentang apa nanti akan Ustadz jelaskan lebih lanjut. Oke, yang pertama Brian. Assalamualaikum Aska. Aska menjawab, Waalaikumsalam Brian. Kemudian Brian memulai pertanyaan. I didn't see you yesterday. Were you sick? Ya. Artinya, saya artikan langsung. Saya tidak melihatmu kemarin. Apakah kamu sakit? Nah, di sini were you sick? Apakah kamu sakit? Aska menjawabnya, yes, I was sick. I got cold. Saya cold itu apa namanya? Apa itu kalau kedinginan itu bahasa Indonesianya istilahnya? Ya gitu dah ya. Oke. Kemudian Brian menanyakan kembali, why didn't you send letter permission? Kenapa kamu tidak mengirim surat izin? Ya, tanya Brian kepada Aska. Aska pun menjawab, I was weak and there is no friend near my house. Ya. Di rumahnya itu tidak ada teman yang dekat di rumahnya sehingga dia tidak bisa mengirim atau menitip surat izinnya itu. Kemudian Brian menyarankan kepada Aska, oke, kalau begitu, but you have to explain to Mrs. Lina. Mungkin Mrs. Lina ini wali kelasnya atau pengajar di kelasnya. Nah, tapi kamu harus menjelaskan kepada Mrs. Lina, ya. Kalau kamu itu sakit, gitu maksudnya. Kemudian Aska menjawab, thank you, I will meet Miss Lina after breaking time. Thank you, terima kasih Aska. Saya akan menemui Mrs. Lina, Bu Lina, ya, setelah waktu istirahat sampai, ya, tiba. Nah, kemudian Brian menyampaikan, I will accompany you. Saya mau menemanimu. Oke, mungkin ini adalah Brian dan Aska ini adalah dua sahabat ya. Kemudian Aska, thank you Brian ya. Oke, nah itu suatu percakapan di mana di dalam sebuah percakapan ini membicarakan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Nah, sekarang Ustadz mau bertanya kepada salah satu dari kalian. Yang muncul yang ada di layarnya Ustadz paling utama, paling atas ini ada Mbak Kalista. Oke, Mbak Kalista, turn on your mic. Hidupkan mic-nya. Oke. Answer my question ya, jawab pertanyaan Ustadz. Mbak Kalista, Ustadz sudah menjelaskan tadi, I have to explain the dialogue. Nah, dialog di sini menerangkan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Coba Mbak Kalista tangkap satu kalimat ya yang merupakan inti dari percakapan itu. Itu tentang apa kira-kira? Sesuatu yang terjadinya itu apa yang dibahas di situ? Dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris. Boleh digarisbawahi di mana, bagian mana yang penting. Nanti kamu jelaskan pakai bahasa Indonesia boleh, silakan.
sesuatu yang dibicarakan antara Bian dan Aska yang sudah terjadi. Sesuatunya ini yang sudah terjadi. Ini kira-kira sesuatunya ini apa gitu. Oke. Thank you Mbak Kalista, very good ya, perfect. Jawabannya Mbak Kalista ya. Di sini Aska was sick yesterday ya. Di sini dijelaskan Aska sakit kemarin. Nah, ini poinnya yang dibicarakan antara Aska dengan Brian, yaitu adalah masalah Aska sedang sakit kemarin ya. Kalau kemarin telah ya. Aska telah sakit kemarin. Oke. Thank you Mbak Kalista ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di bawahnya Mbak Kalista di layar ada Mas Ogi. Oke. Mas Ogi, turn on your mic. Hidupkan mic-nya. Oke. Mas Ogi, pertanyaan kedua dari Ustadz. Ustadz pengen tahu kalimat yang menunjukkan kalimat past tense di situ tuh kalimat yang mana? Entah itu pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan. Silakan tunjukkan dulu yang past tense tapi yang nominal, yang ada to be-nya. Silakan dibacakan. Satu saja. Tentunya kamu harus meneliti ada to be yang dua itu ya. Oke, were you sick ya? Were you sick? Di sini were you sick? Nah, di sini ada to be, tetapi terima kasih ya Mbak Ogi, Mas Ogi ya. Oke, di sini pertanyaannya were, kata pertamanya were, sedangkan to be itu harus ada di setelah subjek. Nah, di sini yang akan menjadi topik pembahasan kita. Kita mau melangkah membuat kalimat dialog atau percakapan, kita harus merangkainya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, tanpa disadari di sini I didn't see you yesterday. Were you sick? Ya, di sini were you sick? Di sini pertanyaan, ada tanda tanya. Kalau sudah bentuk pertanyaan, biasanya to be-nya ada di depan, subjeknya ada di kata kedua, kemudian diikuti kata sifat dan seterusnya. Were you sick? Itu kalau dijadikan kalimat positif anak-anak, itu sebenarnya dari kata you were sick ya. Kamu telah sakit ya, entah itu kemarin, kapan ya, yang penting berlalu. Nah, kemudian dijadikan pertanyaan, itu tinggal dibalik. Were you sick? Apakah kamu sakit? Nah, seperti itu ya. Jawabannya seperti apa? Jawabannya Aska, yes. Kalau jawabannya yes, berarti diikuti pertanyaannya dibalik. Yes, I was. Cukup di situ enggak masalah. Ditambahi, dilengkapi juga enggak masalah. Nah, sekarang silakan open your book on page 44. 44 ya, tetap berarti ya di halaman itu. Jangan beranjak. Nah, di sebelahnya. Nah, di situ kita belajar membuat kalimat, ya. Were you sick yesterday? Yes, I was. Were you happy? Yes, I was. Was it rain last week? Yes, it was. Was he in Bandung 2 days ago? No, she was not. Atau she wasn't. Nah, sekarang Ustadz silahkan lihat di layar yang Ustadz berikan ini ya, karena sama Ustadz diberi catatan kecil. Nah, silahkan dilihat di layar. Ini Pak, putar Pak. Oke. Nah, di layar itu Ustadz
tulis kalimat positifnya. Were you happy itu sebenarnya dari kalimat you were happy. Dijadikan pertanyaan menjadi were you happy. Understand ya? Bisa difahami ya? Oke. Nah, sekarang yang kedua, was it rain last week? Itu dari kalimat it was rain last week. Kemudian was-nya taruh depan, is-nya digeser jadi menjadi pertanyaan. Ya, gampang sekali ya, tinggal diberi tanda tanya di belakangnya. Kemudian was he in Bandung 2 days ago? Jadi kalimat positifnya sebenarnya itu dari kalimat he was in Bandung 2 days ago. Ya. Jadi membuat kalimat pertanyaan itu muncul dari kalimat positif seperti ini. To be-nya tinggal dipindahkan ke depan. Nah, sekarang pertanyaan Ustadz minta satu lagi. Mbak Aura, silakan. Kalimat yang paling atas, were you sick yesterday, itu sebenarnya kalimat positifnya seperti apa? Mbak Aura, turn on your mic, please. Halo, Mbak Aura. Mbak Aura ada enggak di ini? Oke, yang ada Ustadz mungkin keluar. Tadi Ustadz kelihatan ada kok. Mbak Aura. Halo, Aura. Tidak ada ya, hilang ya. Sekarang Ustadz minta Mas Haidar. Haidar, silakan hidupkan mic-nya. Mas Haidar, fokus di buku paket on page 44. Kalimat pertama, were you sick yesterday? Jawabannya yes, I was. Nah, kalimat positifnya itu sebenarnya apa, Mas? Tinggal dibalik ya. You were ya, bukan were. You were. Didekatkan suaranya. Tidak kedengaran Mas Haidar. Mic-nya. Oke, you were sick yesterday. Oke, thank you. Itu kalimat positifnya ya. Kemudian jadi kalimat to be-nya ada di depan. Nah, oke, tinggal 10 menit waktu kita. Nah, sekarang Ustadz, thank you very much for Haidar ya. Ustadz share lagi. Sekarang Ustadz punya foto ini. Kita jadi oret-oretan ya. Oke, sekarang Ustadz minta Ustadz pilih orang dulu ya. Siapa yang ada di sini? Farah ya, silakan Farah hidupkan mic-nya. Mbak Farah, bisa kedengaran Ustadz? Halo Farah, Assalamualaikum. Oke, Mbak Farah, silakan pertanyaan Ustadz dijawab ya. Nah, di sini ada tulisan Kalista berada di Jakarta tadi malam. Ya, tadi malam ada di Jakarta. Kalista berada di Jakarta tadi malam. Coba kalau bahasa Inggrisnya ini bagaimana, Mbak Farah? Pakai to be ya, ya. Tadi malam tuh last night ya. Ya, terus. Oke, sekarang saya tanya sama Mbak Farah. Mbak Farah, kenapa kok pakai to be was? Oke, karena Kalista jumlahnya 1 ya. Oke, subjeknya jumlahnya 1 yaitu Kalista. Nah, sekarang buat pertanyaan Mbak Farah. Pertanyaannya gini, apakah Kalista berada di Jakarta tadi malam? Nah, tinggal dibalik kayak tadi, silakan Mbak Farah.
tubinya ada di depan, kalistanya geser di nomor 2 ya. Kemudian dilanjut kalimat berikutnya. Coba ditulis dulu biar tidak bingung. Tadi kalista, was, terusnya. Setelah itu kamu geser tubinya ke depan, kalista geser ke nomor 2. Lalu dibacakan. Silakan Mbak Farah. Mbak Farah. Oke. Yang lain tetap disimak ya. Insya Allah kalau kalian menyimak, paham. Sehingga nanti mengerjakan tugasnya, insya Allah bakalan gampang dan paham. Silakan Mbak Farah. Halo, menghemat waktu. Agak cepat. Oke, thank you Mbak Farah. Was Kalista in Jakarta last night? Oke, thank you very much. Itu jawabannya ya. Oke, sekarang Ustadz pindah. Mbak Farah kelas berapa? 6 apa? 6A. Sekarang Ustadz beranjak ke 6B. 6B siapa ya? 6B ya. Saya Ustadz cari di sini. Ada Zudi. Oke, silahkan. Kalimat yang kedua. Parsa sakit kemarin. Mudah-mudahan hanya contoh ya Parsa ya. Maaf ya. Ya, ini hanya contoh Ustadz. Ya. Ini mic-nya siapa ya tadi yang hidup? Dimatikan ya. Ulangi lagi. Mas. Oke. Silahkan buat kalimat pertanyaannya. Oke, thank you. Nah, thank you Mas Zudi ya. Kira-kira seperti itu ya. Tinggal dibolak-balik, gampang sekali. Oke, sekarang masalah jawaban sekarang. Kita mengenali jawabannya seperti apa. Oke, ini saya Ustadz ambil. Oke, ini. Jika pertanyaannya seperti ini, jawabannya seperti apa? Fokus yang ada di bawah ya, tulisannya Ustadz yang ada di bawah ya. Were you sick? Apakah kamu sakit? Yes, I was. Jadi kalau jawabannya yes ya. Kalau jawabannya yes, berarti jawabannya I was ya. Pertanyaannya were you? Jawabannya I was, karena yang ditanyakan kamu dan saya. Yang tanya itu saya, yang ditanyakan itu kamu, yang jawab itu saya. Oke. No, I was not kalau jawaban yang tidak. Kemudian contoh misalnya, Ustadz tanya kepada Zuhdi misalnya. Zuhdi, ada perempuan yang ada duduk-duduk di kursi misalnya, di jauhnya. Kemudian Ustadz tanya sama Zuhdi. Zuhdi, perempuan itu sakit apa enggak? Apakah perempuan itu sedang sakit? Kemudian pertanyaannya bahasa Inggrisnya was she sick ya. Apakah perempuan itu sakit? Jawabannya yes, she was. Kalau yes. Tapi kalau no ditambah not ya. No, she was not ya. Insya Allah ada juga di halaman 44. Oke? Begitu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum diakhiri, kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Silahkan angkat tangan atau langsung hidupkan mic-nya jika ada yang mau bertanya. Tidak paham atau bagaimana? Karena habis ini langsung tugasnya langsung Ustadz share di WA. Karena ini tinggal 1 menit kayaknya.
Ya. Ada pertanyaan apa enggak? Tidak ada ya. Silakan langsung hidupin mic-nya jika pertanyaan. Jika ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, berarti Ustadz anggap semuanya sudah paham dan siap untuk mengerjakan tugas setelah ini. Tugasnya tidak ada di buku paket dan tugasnya juga tidak ada di LK. Hanya nanti Ustadz di WA bikin kalimat, ya. Ustadz bikin kalimat, misalnya kalimatnya tinggal kalian jadikan pertanyaan. Ya. Seperti contoh di tidak ada ya. Halaman berapa? Oh ya, di halaman 44 yang tadi ya. Tinggal kalian jadikan pertanyaan. Kalau bentuknya pertanyaan, kalian harus menjadikan kalimat positif. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Nanti ada beberapa soal ya, kalimatnya kalau kalimat pertanyaan, berarti kalian harus membuat kalimat positifnya. Tinggal dibolak-balik, gampang sekali. Ya. Kemudian di kolom terakhir kamu harus menulis artinya. Jadi tugas pertama, misalnya, cek ya, Ustadz share lagi ya. Misalnya Ustadz bikin soal you were happy. Berarti dijadikan kalimat pertanyaan. Were you happy? Kemudian diberi arti. Apakah kamu bahagia? Ya, paham ya? Oke, nanti akan Ustadz kasih contoh di WA, gampang. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, yang sudah Farah mau bertanya sama Marija. Silakan. Farah, hidupkan mic-nya kalau mau bertanya. Oke, silakan. Oh, gini. Oke. Di situ udah ada. Sudah?